بن أبي بكر السكران باعلوي نفع الله بهما في كتابه معارج الهداية. روي أن شيخ الكبير محمد ابن حسين البجلي رحمه الله تعالى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال: وقوفك بين يدي ولي لله كحلب شاة أو كشي بيضة أفضل من أن تعبد الله حتى تتقطع في العبادة إربا إربان. فقلت يا رسول الله حيا كان أو ميتا؟ فقال: حيا كان أو ميتا. فقال سيدنا الإمام الشيخ علي bin Abi Bakar As-Sakran ba'alawi nafa'allahu bihima. Dan berkata Sayyiduna al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran ba'alawi nafa'allahu bihima, semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita dengan berkat keduanya. Fi kitabihi Ma'arijul Hidayah, di dalam kitabnya yang berjudul Ma'arijul Hidayah. Ruwiya, diriwayatkan, anna Syekhal Kabir, bahwasanya seorang syekh yang besar, Muhammad bin Husain Al-Bajali rahimahullahu taala, qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur, yakni bermimpi melihat Nabi. Faqultu, lalu aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal apakah yang paling afdal, yang paling mulia? Faqala, maka Nabi menjawab, wuqufuka baina yaday waliyin lillahi kahalbi syatin aw kasyayyi baydatin afdalu min an ta'budallaha hatta tataqatta'a fil ibadati irban irban. Berdirinya kamu di hadapan seorang walinya Allah seperti memerah susu kambing atau seperti menggoreng telur, itu lebih afdal daripada engkau beribadah kepada Allah sehingga engkau terpotong-potong dalam melakukan ibadah itu irban-irban, sepotong demi sepotong. Artinya engkau berdiri di hadapan seorang wali seperti memerah susu kambing, berarti hanya beberapa menit, atau seperti menggoreng telur, ya sekitar 2 menit. Itu lebih afdal daripada kamu beribadah kepada Allah sehingga engkau tubuhmu terpotong-potong, berkeping-keping. Faqultu, maka aku katakan, kata Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hayyan kana au mayyitan, baik itu si wali tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Faqala, maka Nabi menjawab, hayyan kana au mayyitan, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ini adalah mimpi yang disaksikan oleh seorang syekh wali besar, Muhammad bin Husain Al-Bajali rahimahullahu taala. Beliau ini termasuk ulama besar yang soleh, termasuk para wali yang diyakini, memiliki banyak keramat yang terkenal, khususnya di kalangan orang-orang yang ada di kampungnya, termasuk ulama yang telah lalu sangat lama sekali setelah Imam Ghazali, zamannya setelah Imam Ghazali. Beliau meninggal pada tahun 621 Hijriah. Dikuburkan di daerah Yaman di kampung Awajah. Nama beliau disebut di dalam kitab Jami'atu Karamatil Awliya karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau ini sering bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sering bermimpi bertemu Nabi berarti menunjukkan orang itu hatinya bersih. Karena Nabi suka orang-orang yang berhati bersih. Sehingga Nabi pun datang dan hadir
di dalam mimpinya. Di antara mimpi-mimpi beliau ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tadi bertanya tentang amal paling afdal. Nabi menjawab, engkau berdiri di hadapan wali itu lebih afdal daripada beribadah sampai tubuhmu terpotong-potong irban-irban, yaitu sepotong demi potongan, berkeping-keping. Artinya dari saking banyaknya beribadah sehingga dia sudah tidak mengenali lagi dirinya. Tetapi dibandingkan dengan berdiri di hadapan wali, itu lebih afdal daripada kamu melakukan ibadah seperti itu. Kok bisa? Ya begitulah kenyataannya. Nabi yang mengatakan di dalam mimpi Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajali. Dia malah menambahkan pertanyaannya kepada Nabi, apakah itu hanya tertentu kepada wali yang hidup saja, ataukah juga yang sudah meninggal dunia? Nabi menjawab, yang masih hidup ataupun yang sudah wafat sama. Berarti kita menziarahi makam dan kubur para wali akan mendapatkan fadilat yang seperti ini, walaupun mereka sudah wafat. Apalagi kalau kita menziarahi yang masih hidup. Karena di samping mendapat fadilat dan keutamaan ini, kita juga mendapat nasihat, mendapat wasiat-wasiat, mendapat amalan-amalan daripada mereka para wali itu. Apa alasannya sampai sedemikian rupa hebatnya hanya berdiri di hadapan wali? Ini hanya berdiri di hadapannya. Apalagi kalau duduk di hadapannya, apalagi kalau belajar dan menimba ilmunya, tentu fadilatnya akan semakin bertambah dan bertambah. Ini kan wukufuka. Nabi menjawab hanya berdiri baina yaday waliyin lillah, di hadapan walinya Allah. Itu hanya berdiri. Apalagi kalau duduk, apalagi kalau belajar ilmu dengannya, apalagi kalau sering bersamanya, bahkan kalau hidup bersamanya. Itulah kenapa para murid-murid terdahulu enggan berpisah daripada guru-guru mereka yang merupakan seorang syekh yang wasil dan musil, sampai dan menyampaikan. Itu para wali. Qala ba'duhum, sebahagian mereka ulama mengatakan, sebab kenapa berdiri di hadapan wali itu lebih baik daripada beribadah sampai badanmu terpotong-potong ke sekeping demi sekeping. Kenapa? Wadzalika, dan sebab yang demikian itu, li'annal waqifa, karena sesungguhnya orang yang berdiri baina yadayil waliyi, di hadapan wali, yandariju fihi, dia akan masuk pada wali itu. Dia akan masuk pada wali itu. Wa yadkhulu tahta istila'i syumulih, dan masuk di bawah wewenang liputannya. Wali itu punya area tersendiri, sehingga orang yang berdiri di hadapannya masuk dalam area itu. Ketika Allah limpahkan madad, rahmat dan nafahat kepada wali itu, maka semua orang yang masuk dalam wewenang dan kekuasaannya ikut mendapatkan bahagian daripada rahmat, madad dan nafahat yang Allah Ta'ala turunkan kepada wali itu. Kita orang biasa, bukan wali, tapi kita ada di dalam wewenang wali itu, ada di dalam daerah kekuasaannya, maka kita akan mendapatkan bahagian daripada karomah, keberkahan dan madad dari wali tersebut. Beli sekarung beras, terkadang tidak semuanya di dalam karung itu adalah beras. Ada batu, ada antah, ada bahkan sekam, kulit banih. Iya, batu, kulit banih, kulit padi tadi dan antah ikut laku dijual karena dia berada di dalam karung beras. Coba kalau seandainya batu-batu dan antah-antah itu dikumpulkan sampai sekarung dijual, nggak ada yang beli. Untuk apa? Tetapi karena
antah, batu-batu, dan kulit banih atau kulit padi itu ada di dalam karung beras, sehingga ketika orang membeli karung beras itu dia juga ikut terbeli di dalamnya. Kenapa? Karena ia berada satu karung dengan beras-beras itu. Begitu juga orang-orang yang satu daerah dengan para wali, maka ketika wali mendapat rahmat, madad, nafahat daripada Allah, orang-orang yang ada di dalam lingkupannya, liputannya juga mendapat bahagian tersebut. Mudah-mudahan Allah karuniakan ke dalam hati kita cinta kepada para wali dan para salihin. Amin ya rabbal alamin. Fayakunul waliyu, maka jadilah si wali tadi wasitatahu, perantaranya, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Perlu kita perantara, sangat perlu. Siapa yang menyuruh? Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takut kalian kepada Allah, wabtaghu, dan carilah, ilaihi, kepada Allah itu, al-wasilah, perantara. Kamu tidak akan bisa langsung sampai kepada Allah tanpa perantara. Cari perantara itu. Di antara perantara adalah para wali dan para salihin. Masih ada ayat lain, masih ada. Allah berfirman, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kamu selalu bersama orang-orang yang sadiqin, yang sungguh-sungguh di dalam menghadap kepada Allah. Siapa mereka? Para sadiqin, yang sungguh-sungguh menghadap kepada Allah. Mereka lah para wali dan para salihin. Mereka lah para ulama. Kamu disuruh bersama mereka. Kunu ma'as sadiqin. Siapa yang nyuruh? Tuhan kamu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kunu ma'as sadiqin. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun ma'allah, jadilah engkau selalu bersama Allah. Fa in lam takun ma'allah, jika engkau tidak bisa selalu bersama Allah, fakun ma'a man kana ma'allah, maka jadilah engkau bersama orang yang bersama Allah. Siapa orang yang bersama Allah? Para wali-walinya. Kamu bersama dia. Kamu tidak bisa selalu zikir kepada Allah, tetapi kamu bisa dekat dengan walinya Allah. Ayo lakukan itu, dekati, jangan jauhi dia. Kenapa? Fa innahu sayusiluka ilallah, karena sesungguhnya dia akan menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ali bin Abdillah Baras pernah berkata kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur ratib. Dia bilang, wahai Habib Umar, kenapa penduduk Dawaan, lembah Dawaan ini tidak ada yang menimba ilmu darimu kecuali sedikit. Mereka hanya mengatakan, in hadaral habib ja'al habib, in hadaral habib, Habib datang, Habib pulang. Kalaupun datang, hanya ingin meminta dunia kepadamu. Habib, saya kehilangan uang, di mana ya kira-kira? Habib, anak saya sakit, minta doanya. Habib, usaha saya menurun penghasilannya, minta penglaris. Dunia tuh, nggak ada yang menuntut ilmu dan sir darimu, wahai Habib Umar. Apa jawab Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Wallahi wahai Ali, seandainya penduduk Huraidah ini memandangku seperti engkau memandangku, aku pasti akan sampaikan mereka kepada Allah dalam waktu sekejap. Tapi mereka memandangku tidak seperti engkau memandangku. Syekh Ali bin Abdillah Baras itu memandang kepada Sayyidina Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan penuh pengagungan. Bahkan suatu ketika Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sedang salat bersama murid-muridnya di Masjid Jami'. Setelah selesai daripada salat, tiba-tiba masuk orang asing dari pintu.
dan tidak ada yang mengenalinya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau itu secara fisik matanya tidak melihat, buta, tapi mata hati beliau tajam, lebih daripada orang yang melihat. Sehingga ketika orang asing itu masuk di masjid, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, coba perhatikan siapa di belakang kalian. Semua menoleh ke arah belakang. Mereka mengatakan, kami tidak tahu wahai Habib Umar. Kata Habib Umar, ketahuilah bahwasanya dia adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Mendengar itu semua murid-murid yang menjadi makmum beliau di belakang berdiri dan menyalami dengan Nabi Allah Khidir, salaman kepada Nabi Khidir, memeluk Nabi Khidir. Kecuali satu orang yang ada di dekat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, siapa kamu? Dia mengatakan, khadimukum Ali bin Abdullah Baras. Saya adalah, ulun adalah pelayan pian, murid pian Ali bin Abdullah Baras. Oh, kamu Ali? Inggih. Kenapa kamu tidak ikut dengan teman-teman kamu salaman kepada Nabi Khidir? Kata Syekh Ali bin Abdullah Baras, ulun tidak kenal dengan Nabi Khidir, ulun kenal hanya dengan pian. Maka Habib Umar tersenyum dan mengatakan, engkau muridku. Ketika diakui sebagai murid, maka Syekh Ali bin Abdullah Baras tidak pernah berpisah dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sampai di dalam Ratibul Attas nama Syekh Ali bin Abdullah Baras ditawasuli. Al-Fajr Rasul Imam Umar bin Abdullah Attas wa tilmidihi Syekh Ali bin Abdullah Baras disebut. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kalau kamu menghadiahkan Al-Fatihah kepada saya, hadiahkan pula kepada murid saya Ali bin Abdullah Baras. Padahal Syekh Ali bin Abdullah Baras bukan Habib, bukan keturunan Nabi, tapi kesungguhannya, kecintaannya kepada dzurriyyat Nabi, kepada gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu meninggikan derajatnya. Saya hari-hari bertemu denganmu, belajar menimba ilmumu. Saya enggak kenal siapa Nabi Khidir. Jakanya pian menyuruh ulun salaman, tapi pian kada menyuruh. Pian hanya mengatakan di belakang itu Nabi Khidir. Mereka semua langsung salaman tanpa ada perintah dari pian. Kan Habib Umar nggak nyuruh, Habib Umar cuma ngasih tahu itu Nabi Khidir. Semua berdiri salaman dan meluk, kecuali Syekh Ali bin Abdullah Baras. Coba kalau seandainya pian suruh, ulun sekarang juga berdiri dan bersalaman. Tapi beliau pian tidak menyuruh, pian hanya memberitahukan Nabi Khidir. Ya, ulun tidak kenal dengan Nabi Khidir, ulun kenalnya dengan pian. Ulun dari nol tidak tahu apa-apa menjadi tahu karena pian. Itulah kesungguhan seorang murid kepada gurunya. Ente kenal dengan guru ente bertahun-tahun, datang orang yang hanya sehari dua hari, lalu ente tinggalkan guru ente. Subhanallah. Jadi begitu, kita akan berada di dalam lingkup liputan wali tersebut, lingkup kekuasaan dan wewenang wali tersebut. Itu yang membuat kenapa berdiri di hadapan mereka lebih baik daripada beribadah sampai tubuh kita terpotong-potong. Sampai tubuh kita terpotong-potong. Fayahsulu lahu, maka hasillah baginya. Artinya ada bagi orang yang berdiri di hadapan wali tadi, bitilkal waqfati, dengan sebab berdirinya itu, biwasitatil wali, dengan perantara wali itu, malam yahsul bi ibadatih, sesuatu yang tidak dapat dia hasilkan dalam ibadahnya, dengan ibadahnya. Hatta yataqatta'a irban, sehingga badannya terputus sepotong demi sepotong. Kadang ketika dia berhadapan di hadapan wali yang saleh, dia mendapat sesuatu yang tidak dia dapat ketika dia beribadah, hingga terpotong-potong tubuhnya. Ada orang beribadah mulai dari dulu sampai berumur 60 tahun,
Berarti dari muda sampai kai-kai tua, tapi tidak pernah merasa khusyuk dalam ibadahnya, tidak pernah merasa malu karena dosa-dosanya, tidak pernah merasa kekurangan, padahal hari-hari dia melakukan dosa dan kekurangan. Dan di samping itu dia sholat, dia baca Quran, dia zikir, tapi nggak ada perasaan malu karena banyaknya dosa. Tapi beda halnya terkadang ketika kita duduk di hadapan wali, di hadapan kekasih Allah, tiba-tiba ada rasa malu di hati kita. Ya Allah, malunya saya duduk di hadapan orang soleh ini. Saya ini banyak dosa ya Allah. Saya ini banyak kekurangan ya Allah. Rasa-rasanya malu saya berhadapan dengan orang soleh ini. Perasaan malu yang kamu rasakan ketika itu dan tidak pernah kamu rasakan di dalam ibadahmu, di dalam sholatmu, tiba-tiba ada ketika kamu berhadapan dengan orang wali dan orang soleh tadi. Itu kadangkala perasaan seperti ini yang akan menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang beribadah tetapi ujung-ujungnya sombong, merasa paling suci daripada yang lain, merasa paling ahlul jannah, yang lain semua ahlun nar. Ini perasaan seperti ini kadang membatalkan pahala ibadahnya sementara dia tidak sadar. Tapi ketika berhadapan dengan wali dan orang soleh, baru dia merasa banyak kekurangan, merasa malu karena banyaknya dosa. Ini perasaan kadang tidak ada dia rasakan selama berpuluh-puluh tahun dalam ibadahnya. Ini diantara contoh madat yang didapat oleh seseorang ketika berdiri di hadapan wali. Wa yakunul hasilu, dan adalah hasil yang didapatnya itu ala qadri isti'dadil wali, tergantung kesiapan wali itu. Fa innal imdadati, maka sesungguhnya imdadan, imdad madad pertolongan tadi ala qadril isti'dad, tergantung atas kadar kesiapan dari wali tersebut. Intaha, selesai. Dzakarahu Sayyiduna al-Allama Ahmad bin Hasan al-Haddad fi kitabihi al-Fawaidis Saniyah. Ini faidah disebutkan oleh al-Allamah Ahmad bin Hasan al-Haddad di dalam kitabnya Al-Fawaidus Saniyah. Jadi begitu, kita duduk di hadapan wali, bergabung, berkumpul bareng dengan mereka para wali, mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapat dalam ibadah kita. Al-Habib Ali Khali' Qasam, Al-Habib Ali Khali' Qasam radhiyallahu anhu ardhah, beliau setiap kali salat pas tasyahud akhir mengucap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua kita setiap kali salat pasti tasyahud mengucap salam. Assalamu alayka, salam atasmu, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah serta keberkahan tercurah atasmu, wahai nabi. Itu yang kita baca di dalam setiap kali bertasyahud ketika salat. Ketika Al-Imam Ali Khali' Qasam mengucap salam kepada Nabi di dalam tasyahud itu, beliau mendengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan wa alaikassalam ya syekh, dan atasmu salam wahai syekh. Beliau mendapat julukan Syekh Ali Khali' Qasam bukan dari muridnya. Seorang guru dipanggil syekh oleh muridnya itu wajar. Gelar syekh didapat oleh guru daripada muridnya itu wajar. Tetapi kalau Nabi yang mengatakan wa alaikassalam ya syekh, ini adalah luar biasa keistimewaan. Nabi yang memberi julukan syekh kepada beliau langsung, dan atasmu salam wahai syekh. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan di dalam qasidah Al-Ainiyah, raddan nabiyyu alaihi mithla salamihi ya syekh fa'jab lil fikharil ajma'i. Nabi menjawab seperti ucapan salamnya Al-Imam Ali Khali' Qasam ya syekh dengan kalimat wahai syekh, fa'jab lil fikharil ajma'i.
Maka kagumilah kebanggaan yang sempurna ini. Tahu hebatnya lagi apa? Semua makmum yang ada di belakang beliau ikut sholat berjamaah dengan beliau, ikut mendengar jawaban suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ulama dari Irak dan dari Hijaz atau Syam penasaran. Mereka ingin mendengarkan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rela pergi dari tempat yang jauh ke Hadramaut hanya ingin menjadi makmum Syekh Ali Khalid Qasam, supaya ketika tasyahud Syekh Ali Khalid Qasam mengucap salam kepada Nabi dan Nabi menjawab salamnya, mereka mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa makmum-makmum yang ada di belakang beliau bisa mendengar suara Nabi? Padahal Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menyebutkan seseorang tidak akan bisa sampai kepada mukhatabah, maqam mukhatabah, berbicara, berdialog dengan Nabi kecuali setelah melewati 70.000 maqam, lebih dari 70.000 maqam. Kita aja belum tahu punya maqam apa tidak, apalagi 70.000 maqam lebih. Baru seseorang bisa sampai kepada maqam mukhatabah, berbicara, bercengkerama, berdialog langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makmum Syekh Ali Syekh Ali Khalid Qasam yang ada di belakang, nggak ada yang sampai kepada maqam itu. Tapi kenapa mereka bisa mendengar? Karena siapa? Karena imamnya Syekh Ali Khalid Qasam. Coba kalau yang lain, nggak mungkin mereka dengar. Artinya mereka tidak sampai kepada maqam itu, tapi lantaran duduk bersama wali, menjadi makmumnya wali, maka mereka yang tidak sampai kepada maqam itu juga turut serta bisa menikmati maqam tersebut. Karena jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Syekh Ali Khalid Qasam mengucap salam kepada beliau, bukan hanya Syekh Ali saja yang mendengar, makmum-makmum yang ada di belakang, yang awam sekalipun ikut mendengarnya. Karena perantara. Itulah wasilah. Kalau ente sendirian mungkin gak bisa sampai kepada makam itu, tapi berkat guru, berkat wali, berkat orang soleh, kita bisa mendapatkan seperti yang mereka dapat dengan bihukmit tabaiyah, dengan hukum tabaiyah, mengikut. Coba kalau seandainya para makmum yang ada di belakang beliau itu sholat sendirian di rumah, tasyahud assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, nggak ada yang nyahut, nggak akan mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali Khalid Qasam, beliau orang pertama yang dimakamkan di pekuburan Zanbal di Tarim Al-Mahrusah, radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih fid dharain amin. Jadi begitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu termasuk wali yang terkenal, karomah-karomahnya itu masyhur sekali, banyak disebutkan di dalam kitab-kitab tasawuf, di antaranya At-Tabaqatul Kubra karangan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, macam-macam kitab yang menyebutkan tentang Syekh Abdul Qadir Jilani. Suatu saat ada di sebuah perkampungan, ada seorang meninggal dunia, lalu kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan, ternyata jenazah tersebut mendapat azab, mendapat siksa di kuburnya hingga menjerit kesakitan. Jeritannya itu terdengar sampai keluar kuburan. Warga yang ada di daerah tersebut merasa terganggu dengan suara jeritan kesakitan fulan yang meninggal dunia itu. Mungkin sewaktu hidup di dunia dia banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat. Zaman dahulu itu ditunjukkan langsung akibat perbuatan seseorang ketika berdosa di dunia,
Pas waktu dikubur, dia disiksa, diazab, maka suara tangisan dan keluhannya, kesakitan itu terdengar oleh orang yang ada di luar kubur, sampai terdengar oleh warga dan mereka merasa terusik. Orang dulu nggak takut sama hantu, nggak kayak orang sekarang ketujuh menonton film, takut akhirnya sama hantu. Mereka biasa-biasa saja ketika mendengar orang diazab di kubur, hanya saja mereka terganggu, nangis terus, kesakitan. Akhirnya mereka mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan berkata kepadanya, "Wahai Syekh, di kampung kami ada salah seorang warga yang meninggal dunia lalu dikuburkan. Setelah dikubur dia menjerit-jerit, menangis kesakitan. Rupanya dia diazab di dalam kubur." Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, "Bawa saya ke sana." Dibawalah Syekh Abdul Qadir Jilani ke kubur orang itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani bertanya, "Orang ini dulu pernah enggak hadir ke majelisku?" Barangkali pernah, maka dia punya hubungan denganku, sehingga hubungan itu yang akan memberikan syafaat kepadanya. Kata warga yang ada di kampung itu, "Wah, mana mungkin hadir ke majelis pian, orang kelakuannya hari-hari ini lalai daripada Allah." Kata beliau, "Apakah dia pernah mungkin di suatu acara ketemu dengan saya dan berjabatan tangan dengan saya?" Mereka mengatakan, "Wah, nggak pernah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, "Setidaknya apa dia pernah melihat saya? Mungkin dia pernah melihat saya ketika saya lewat." Mereka mengatakan, "Nggak pernah." Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, "Bagaimana mungkin saya bisa ngasih syafaat kepada dia, mendoakan dia, sementara dia tidak punya hubungan dengan saya?" Coba kalian ingat lagi, pernah nggak dia melihat saya atau sepintas lalu atau bagaimana gitu, supaya ada hubungan sehingga aku bisa berdoa kepada Allah? Kan kalau aku mengatakan, "Ya Allah, ini sahabatku," dia nggak pernah ketemu aku, sahabat apa? Akhirnya mereka mengingat-ingat, ada keluarganya yang ingat, "Wahai Syekh Abdul Qadir, dulu beberapa tahun yang lalu engkau pernah lewat di kampung kami, dan kami semua keluar rumah menyambut kamu karena kamu lewat di kampung kami. Ketika engkau lewat dengan rombonganmu di kampung kami, itu debu-debu berterbangan karena beliau menaiki kuda. Lalu kemudian orang ini keluar rumah, akan tetapi engkau sudah lewat. Hanya saja debu-debu yang mengepul bekas dipijak oleh kudamu itu sempat mengenainya." "Oh, begitukah?" kata Syekh Abdul Qadir. "Iya, karena ketika piandat lewat, dia baru keluar dari rumah. Tinggal debu-debunya aja lagi yang dilihat olehnya. Nah, kalau memang itu terjadi, berarti dia punya hubungan dengan saya, walaupun hanya sekedar dengan debu itu saja." Dia berdoa, "Ya Allah, jika memang orang ini punya hubungan dengan saya karena dia pernah melihat debu-debu yang mengepul bekas kami pijak dengan kuda-kuda kami, irfa'anhul azab, angkat darinya siksa kubur." Dari sejak didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak pernah lagi kedengaran suara tangisan, suara keluhan dari dalam kubur. Tenang dari sejak itu sampai sekarang. Radhiyallahu anhu Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Karena dia mendapat syafaat dari seorang wali yang soleh. Emang wali bisa ngasih syafaat? Bisa. Katanya hanya Nabi. Nabi itu syafaatul uzma namanya, syafaat yang besar. Imam Tabrani menyebutkan dalam hadis, kalau bukan Imam Tabrani, Ibnu Majah yang meriwayatkan, "Yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun." Kelak di hari kiamat yang bisa memberi syafaat ada 3. Al-anbiya, pertama para nabi. Wajar para nabi bisa memberi syafaat kepada umatnya.
dan pimpinan mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syafaat Nabi itu bukan hanya untuk umat beliau saja, meliputi umat-umat terdahulu, umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Musa dan Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau disebut dengan sahibus syafaatil uzma, orang yang memiliki syafaat terbesar. Kemudian kelompok yang kedua siapa? Tsummal ulama, kemudian para ulama. Kata Nabi, para ulama bisa memberi syafaat, iya, terutama kepada para murid-muridnya dan orang-orang yang memiliki hubungan dengannya, entah itu hubungan sanad ilmu dari dia ke gurunya sampai ke wali itu, atau berhubungan langsung karena memang ketika wali itu masih hidup dia satu zaman dengan wali itu dan ikut belajar bersamanya, tambah lagi seperti itu. Itu para ulama memberi syafaat. Itu kan ulama, Bib, bukan wali. Loh, wali itu harus alim. Kalau bodoh nggak mungkin jadi wali. Innallaha lam yattakhid lahu waliyan jahila walau ittakhadhahu la'allamah. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan walinya itu dari orang bodoh. Andai kata Allah jadikan orang bodoh itu wali, pasti Allah akan ajarkan kepadanya ilmu sehingga dia menjadi alim ladunni. Bahkan Abu Hanifah mengatakan, in lam yakunil ulama'u awliya'a falaysa lillahi waliyun. Andai kata para ulama itu bukan wali, berarti Allah gak punya wali. Kalau ulama bukan wali, berarti Allah gak punya wali. Karena apa? Karena yang takut kepada Allah itu ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah dari segenap hambanya adalah para ulama. Tapi ada orangnya pintar benar, baca kitab bisa, ceramah bisa, tapi nya maksiat aja. Itu bukan ulama. Orang pintar aja. Orang pintar belum tentu ulama. Ulama di situ orang alim yang mengamalkan ilmunya. Dialah walinya Allah. In lam yakunil ulama'u awliya'a falaysa lillahi waliyun, kata Abu Hanifah. Jikalau para ulama, maksudnya yang mengamalkan ilmu-ilmu mereka, yang betul-betul takut kepada Allah, bukan wali, maka Allah tidak punya wali. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga adalah tsumma syuhada, kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid, itu juga bisa memberi syafaat khususnya kepada keluarganya. Para anbiya memberi syafaat kepada umatnya, Nabi kita pimpinan mereka memberi syafaat bahkan kepada umat nabi-nabi yang lain. Para ulama, para aulia, para salihin memberi syafaat kepada siapa? Murid-muridnya dan orang-orang yang memiliki sanad hubungan dengan mereka. Alhamdulillah, sanad keilmuan kita bersambung dengan para wali-wali, dengan orang-orang soleh. Sanad keilmuan kita bersambung dengan bumi sejuta wali, Hadramaut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sanad ikatan ini akan terus ada pada kita dan tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para syuhada memberi syafaat kepada keluarganya. Wasu'ila Sayyiduna al-Arifu billah Abdullah ibn Muhsin al-Attas nafa'allahu bih. Dan ditanya Sayyidil Imam Al-Arif billah Abdullah bin Muhsin Al-Attas nafa'allahu bih. Ini kalau nggak salah beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini keramat Empang, Bogor. InsyaAllah kita akan bacakan tentang pertanyaan yang diajukan kepada Al-Imam Al-Arif billah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dan apa jawaban beliau pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab.